semua, kembali lagi di channel aku, channel Irene Gabriela. Di channel kali ini kita akan membahas tentang teori mimetik dari puisi Diponegoro karya Chairil Anwar. Selamat menonton. Perang Jawa dengan Pangeran Diponegoro sebagai tokoh sentralnya merupakan pertempuran melelahkan melawan Belanda yang berlangsung selama 5 tahun dari tahun 1825 sampai 1830. Sebelum peristiwa dalam sejarah Indonesia ini terjadi, terdapat beberapa penyebab dan kronologi, begitu pula dengan dampak yang ditimbulkan setelahnya. Meninggalnya pendiri Kesultanan Ngayogyakarta, Hadiningrat dan Kesultanan Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwana HD1 pada 24 Maret 1792 membuka peluang bangsa penjajah semakin menancapkan pengaruhnya di lingkungan kerajaan. Pada tahun 1811, Belanda memaksa Sultan HB kedua turun tahta, lalu raja diberikan kepada HB ketiga sebagai Sultan Yogyakarta selanjutnya. Penyebab Perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro merupakan pangeran dari Kesultanan Yogyakarta, lahir tanggal 11 November 1785. Nama aslinya adalah Raden Mas Mustahar yang kemudian diganti menjadi Raden Mas Artawirya seiring usia sebagai tradisi keraton. Mas Artawirya adalah putra dari Raden Mas Suraja atau yang nantinya bertahta dengan gelar Sultan HB ketiga. Sang ayah sebenarnya menginginkan Raden Mas Artawirya menjadi putra mahkota. Namun keinginan Sultan HB ketiga itu ditolak dengan halus, lantaran ibu bukan istri permaisuri raja. Raden Mas Artawirya merasa tidak berhak di singgasana Yogyakarta, meskipun ia adalah anak laki-laki tertua. Selain itu, ia juga tidak selalu menyukai kehidupan mewah di dalam istana. Sultan HB ketiga wafat pada 1814 dan digantikan oleh Raden Mas Ibnu Jarot, putra dari istri permaisuri. Saat itu Raden Mas Ibnu Jarot yang masih kelak bergelar Sultan HB keempat masih berusia 10 tahun. Pengaruh Belanda atas keraton semakin kuat saat istana sedang labil lantaran Sultan HB keempat masih kecil. Muak atas situasi itu, Raden Mas Artawirya memutuskan keluar dari keraton dan kemudian tinggal di kediaman neneknya di wilayah Tegalrejo, Yogyakarta. Dari sinilah perlawanan Raden Mas Artawirya alias Pangeran Diponegoro terhadap Belanda bermula. Sagyumun dalam buku Pahlawan Diponegoro Berjuang 1957 menjelaskan terdapat beberapa alasan mengapa Pangeran Diponegoro berusaha melawan. Pertama, Belanda semakin mencampuri urusan internal keraton Yogyakarta. Alasan kedua, akibat pengaruh Belanda, beban pajak yang ditanggung rakyat menjadi sangat berat. Dan alasan berikutnya, rencana Belanda membangun jalan kereta api melewati kediaman neneknya membuat Pangeran Diponegoro mantap melakukan perlawanan. Sebelum kita masuk ke dalam inti, mari kita terlebih dahulu mengetahui apa arti pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik adalah pendekatan yang dalam mengkaji karya sastra berupa memahami hubungan karya sastra dengan realitas atau kenyataan. Karya mimetik berasal dari kata mimesis, bahasa Yunani yang berarti tiruan. Dalam pendekatan ini, karya sastra dianggap sebagai tiruan alam atau kehidupan. Chairil Anwar. Chairil Anwar, juluki sebagai binatang jalang, adalah penyair terkemuka Indonesia. Dia diperkirakan telah menulis 96 karya termasuk 70 puisi. Bersama Azrul Sani dan Rifai Apin, ia dinobatkan oleh HB Jasin sebagai pelopor angkatan 45
sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar kelahiran pada tanggal 26 Juli 1922 di Medan dan meninggal pada tanggal 28 April 1949 di Jakarta. Diponegoro. Di masa pembangunan ini, Tuan hidup kembali dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuan menanti, tak gentar lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat yang tak bisa mati. Maju! Ini barisan tak bergenderang berpalu, kepercayaan tanda menyerbu. Sekali berarti sudah itu mati. Maju! Bagimu negeri menyediakan api. Punah di atas menghamba, binasa di atas ditindas. Sesungguhnya jalan ajal baru tercapai jika hidup harus merasai. Maju, serbu, serang, terjang. Puisi Diponegoro karya Chairil Anwar yang ditulis pada Februari 1943. Isi dari puisi ini adalah menceritakan tentang keberanian seorang pangeran Diponegoro pada waktu penjajahan. Selain itu juga beliau sangat bersemangat untuk tetap membela tanah air dalam memerangi para penjajah. Tidak pernah ada kata lelah untuk tetap berjuang demi mencapai kemerdekaan. Kata pembangunan dalam puisi ini mempunyai makna untuk membangun semangat meraih kemerdekaan. Karena saat puisi ini muncul yaitu pada tahun 1943, yang berarti Indonesia masih belum merdeka. Semangat serta keberanian Pangeran Diponegoro dalam melawan penjajah pada saat itu ingin diungkapkan oleh Chairil Anwar melalui puisi tersebut, supaya bisa menjadi semangat kepada masyarakat Indonesia untuk segera berjuang dalam merebut kemerdekaan dari penjajah. Pada kata hidup dapat diartikan sebagai semangat Pangeran Diponegoro dalam melawan Belanda sebelum beliau meninggal, diharapkan bisa muncul atau hidup kembali kepada masyarakat Indonesia pada saat itu. Kata api pada bait kedua baris ketiga, arti kata api pada puisi ini mempunyai makna kekaguman Chairil Anwar kepada Diponegoro. Hal ini semakin terlihat ketika pada masa sebelumnya ada kata bara kagum. Bara masih ada kaitannya dengan api. Bara merupakan arang yang masih panas terbakar sebelum menjadi api. Begitupun kekaguman Chairil Anwar kepada Diponegoro yang tidak hanya sekedar menjadi bara saja, tetapi sudah menjadi api. Di depan sekali Tuan menanti, mempunyai makna masyarakat Indonesia sudah tidak sabar untuk menunggu perjuangan supaya Indonesia
berhasil menyingkirkan para penjajah demi meraih kemerdekaan. Apalagi kata menanti yang bisa dikatakan memang mempunyai arti menunggu. Kata pedang pada bait ketiga baris ke-6 bukan mempunyai arti parang panjang atau parang yang tajam. Tetapi kata pedang pada puisi ini mempunyai arti bantuan kekuatan dari militer yang sudah terlatih, karena pedang sendiri di beberapa kebudayaan militer prestis lebih atau paling tinggi dibandingkan senjata tajam lainnya. Begitu juga militer. Sedangkan kata keris berarti senjata tajam bersarung, berujung tajam, dan bermata dua. Bilahnya ada yang lurus, ada yang berkeluk-keluk. Dalam puisi ini, kata keris mempunyai makna bantuan kekuatan, doa karena keris dipercaya identik dengan kekuatan mistis. Keris dipercaya oleh masyarakat Jawa bukan hanya untuk melindungi diri dari lawan secara fisik, tetapi keris dipercaya untuk mempunyai kekuatan mistis, sehingga orang yang mempunyai keris harus dirawat dengan baik, seperti didoakan serta dimandikan pada saat tertentu. Kata berselempang semangat bukan berarti semangat disandang ke bahu, menyerong dari kata dada ke arah pinggang, kanan atau kiri, apalagi semangat tidak ada bentuk nyatanya. Makna dari kata berselempang sendiri merupakan sesuatu yang disandangkan di anggota badan. Kata berselempang dalam puisi ini mempunyai makna bertabur semangat yang sangat besar di dalam tubuh yang tidak akan bisa mati. Kata maju dalam puisi ini ditulis dalam huruf kapital semua, merupakan kata seruan agar semua memanfaatkan semangat kemerdekaan yang sudah dimulai terbangun untuk melawan penjajah. Pada kata ini baris tak bergenderang, derang berpulau. Baris ke-9 tak mempunyai makna pasukan yang membawa gedung besar atau membawa sejenis alat yang biasanya digunakan untuk memukul paku saat akan berperang, tetapi tidak membawa senjata apa-apa selain mengandalkan semangat meraih kemerdekaan dan saling mempercayai. Kata berarti pada baris ke-11 mempunyai makna mengandung maksud perbuatan baik, tetapi dalam puisi ini mempunyai makna pengorbanan. Mereka ingin sebelum meninggal mempunyai jasa dengan ikut serta melawan penjajah. Mereka tidak peduli meskipun selain itu mereka mati. Semangat yang sudah terbangun membuat mereka tidak takut dengan resiko terburuk yang akan mereka hadapi. Karena yang paling penting adalah Indonesia segera meraih kemerdekaan, biarpun mereka tidak ikut menikmati bagaimana rasanya merdeka, tetapi mereka ikut berjuang serta berkorban untuk meraih kemerdekaan tersebut. Kata maju, barisan ketiga balas hampir sama dengan keempat. Pada bait ke-7 ini juga merupakan kata seruan untuk semakin menekankan agar masyarakat Indonesia segera maju dan melawan para penjajah untuk segera meraih kemerdekaan. Kata api pada baris ke-15 ini berbeda dengan kata api pada baris ketiga bait kedua yang mempunyai makna kekaguman penulis kepada sosok Pangeran Diponegoro. Tetapi pada kata api pada baris ke-15 ini mempunyai makna semangat serta berharap dukungan penuh dari semua pihak supaya Indonesia segera merdeka. Mereka tidak ingin meminta apa-apa kepada negeri
selain dukungan penuh sebagai penambah semangat. Mereka ingin segera berjuang untuk secepatnya meraih kemerdekaan. Dengan semangat mereka yang penuh terbangun. Kata punah pada baris ke-16 mempunyai arti habis semua hingga tidak ada sisanya. Benar-benar binasa musnah. Tetapi dalam puisi ini mempunyai makna berarti untuk mengabdi kepada para penjajah. Saatnya bangsa Indonesia untuk merdeka daripada negara ini rusak karena penjajah. Bangsa Indonesia ingin segera merasakan kemerdekaan. Segala bentuk penindasan khususnya yang dilakukan oleh penjajah harus segera dihilangkan dari negeri ini. Pada bait ke-10 ini mempunyai makna mereka tidak peduli jika kemerdekaan bangsa Indonesia baru bisa diraih ketika mereka sudah meninggal atau ajal menjemput. Itu terlihat pada kata dalam ajal baru tercapai. Maksud dari kata tercapai bukan tercapai pada kematian, tetapi kepada kemerdekaan bangsa Indonesia. Meskipun seandainya mereka tidak bisa merasakan bagaimana kemerdekaan itu, tetapi yang penting mereka sudah ikut berjuang semangatnya melawan para penjajah. Mereka sudah pernah merasakan tidak enaknya saat dijajah, jadi mereka berharap jangan sampai anak cucu mereka merasakan apa yang sudah mereka alami selama masa penjajahan. Pada bait ke-11 memang setiap kata bunyi berbeda. Kata maju pada baris ke-20 sebenarnya mempunyai makna berjalan ke muka atau ke depan. Kata serbu pada baris ke-21 mempunyai makna mendatangi dengan maksud melawan. Kata serang pada baris ke-22 juga mempunyai makna mendatangi untuk melawan. Kata terjang pada baris ke-23 juga mempunyai makna yang benarnya hampir sama dengan serang. Pada bait ke-11 ini mempunyai makna bersama, yaitu untuk melawan penjajahan.